sampai cacat. Luka itu kalau segera sembuh tidak apa-apa. Tapi kalau luka itu baru mau sembuh, dilukai lagi. Hobi itu diulangi lagi. Terpotong lagi. Cutting lagi. Cutting lagi. Mau sembuh, ulangi lagi. Cutting lagi. Cacat. Bagian tubuh ini gerowak. Bagian tubuh ini menjadi abses dan tidak bisa disembuhkan. Saudara yang kekasih, cacat hati adalah bikinan kita sendiri. Pagi hari ini marilah kita datang dan memeriksakan diri kita. Ya Tuhan, dalam hal apa ya hamba melukai diri sendiri, melukai hati sendiri, mencacati sendiri. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-10, para kekasih tolong dibuka pada Alkitab. Kita akan baca, siap dengan suara yang jaring. 1, 2. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Amin. Saudara, ayat ini memang kurang bisa dimengerti ya terjemahannya. Coba saya akan mencoba untuk menjelaskan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa too packed. Aku terlalu ditimbuni, dipadati sampai sesak. Loh, kenapa? Mungkin Tuhan bertanya, kenapa kamu kok begitu pemazmur? Kenapa hatimu? Kenapa kamu kok merasa kamu menjadi sesak? Kenapa kamu merasa dipadati? Karena sakit hati Tuhan. Karena hatiku ini sakit, mengidaplah mataku. Maksudnya itu sakit sampai masuk di mataku dan pada jiwaku dan pada tubuhku. Mata, jiwa, seluruh tubuh. Saudara, barangkali kecacatan itu, perlukaan yang kita bikin, itu yang terus menerus kita lukai di tempat yang sama. Karena kita hobi, tidak pindah tempat, di tempat yang sama. Saudara, sehingga menjadi cacat, menjadi abses, dan sulit. Jalan yang lain mungkin adalah amputasi. Saudara, itu sebab saudara dan saya harus tahu, kalau kita mengulangi terus-menerus yang sebenarnya jahat kepada hati kita, maka itu akan menjalar dari mata kepada jiwa dan pada fisik tubuh kita, akhirnya pada tubuh kita. Tidak sedikit kita melihat orang-orang yang terus-menerus tinggal dalam dosa, pelanggaran kepada firman, maka fisiknya akan sangat merosot. Karena akan menjalar pada tubuhku, kata ayat ini. Saudara, sebab itu marilah kita mau menyayangi dan mencintai hidup kita. Pertama, hati dan jiwa kita. Saudara, maka semua yang kelihatannya sudah terinfeksi, sudah terdampak oleh cacat yang kita bikin berulang kali, tubuh yang lemes, tubuh yang tidak bisa segar, akan dipulihkan oleh Tuhan. Begitu saudara dan saya berkata, Tuhan, kalau ini bukan luka hati, ini hamba yang melukai sendiri. Hamba yang bikin cacat sendiri. Para kekasih, beberapa kali saya berbicara di muka orang-orang muda yang sangat bebas, saudara, yang rasanya ya di kota-kota besar itu tidak perlu takut sama Tuhan. Gak perlu takut. Ada obatnya, ada pengamannya. Saudara, apakah benar demikian? Tidak bisa. Itu sebab kecacatan yang kita bikin itu bukan karena orang lain. Nah, kalau kita sudah mengalami satu keadaan yang breakdown, keadaan yang sama sekali lemes,
maka kita akan mulai menyalahkan orang lain. Kenapa kamu tidak kasih tahu sama aku? Kenapa kamu tidak berikan obatnya? Kenapa kamu tidak memberikan kasih sayang kepadaku supaya aku tidak melakukan hal itu? Saudara, mulai menyalahkan orang lain. Dan dia tidak pernah sadar bahwa cacat itu dia yang bikin. Karena dia tidak mencintai nyawanya. Itu sebab ayat ini penting sekali. Kalau saudara ingin tubuh yang sehat, yang segar untuk kemuliaan nama Tuhan, menghadapi yang nomor satu, luka hati aja, itu sudah setengah mati. Jangan dibikin cacat oleh diri kita sendiri. Saudara, itu sebab kita harus sadar firman Tuhan ini akan menyembuhkan kita bila mana kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita acuh tak acuh, kita no response at all to the words of God, to the commandment of God, then whatever we have already in our life, then we are lost forever. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai dalam hidup ini satu kesadaran. Katakan, saya harus sadar supaya hidup saya menyenangkan. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan diri saya, dan menyenangkan orang-orang lain. Mau demikian? Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Sehingga baik luka hati segera sembuh, cacat tidak dibikin lagi. Tuhan akan memoles dan memulihkan. Saudara ingat Jenderal Naaman dari Syria, jenderal dengan bintang 4 di pundaknya, dengan sepasukan penjaganya, datang kepada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa tidak mau menemuinya. Jenderal, ya ini Nabi memang keras kepala kelihatannya dia. Nabi Elisa bilang kepada Gehasi hambanya, Gehasi, kamu yang nangani deh. Aduh, Tuhan, aku takut. Dia jenderal. Jangankan dengan jenderal, dengan prajurit pun aku takut. Ya, kata si budak ini, Gehasi, tidak usah takut. Katakan saja, kalau kamu mau sembuh dari penyakit kustamu, selamkan dirimu 7 kali di sungai ini. Saudara, Gehasi ketakutan ketika dia dengan penuh hormat datang kepada jenderal dan memberitahu pada Jenderal Naaman. Jenderal marah, bener ya, dia punya persangkaan bener. Tuh lihat, aku dimarahin sekarang ya, hampir saja dia punya pengawal memukul kepalaku. Dan jenderal bilang, apa-apaan aku disuruh ke dalam ini sungai? Di negaraku sungai Parpar itu lebih bening airnya. Aku tidak pernah mandi. Aku disuruh mandi di sini. Sungai yang kotor di Israel. Saudara. Dan dengan gusar, kata Alkitab, dengan gusar, dia mau berangkat dan mau pulang ke negaranya dengan sambil marah. Mungkin dia sudah punya strategi, aku akan hancurkan saja Israel ini. Karena aku minta disembuhkan dari penyakit kustaku. Tidak disembuhkan. Si Nabi tidak keluar lalu meraba aku, lalu menumpangkan tangan pada aku, lalu komat kamit mulutnya. Enggak. Malah budaknya yang disuruh ketemu sama aku. Aku disuruh nyemplung di sungai yang begini keruh. Ketika dia mau pulang, dia membawa seorang anak budak perempuan kecil yang meladeni dia untuk tea time. Dan dia berkata, Tuhan, memang begitulah di negaraku Israel. Apa yang dikatakan oleh Nabi, itu kuasanya besar Tuhan. Apakah Tuhan tidak mau mencobanya? Tolonglah, kasihani dirimu, engkau penuh dengan cacat. Tolong Tuhan, ikuti saja perintahnya. Mendengar kata-kata anak gadis yang masih kecil ini, hatinya luruh. Maksud kamu apa? Aku disuruh turun ke sana. Kamu berani tanggung? Kalau aku turun di sana 7 kali, mencelupkan tubuh ke dalam air sungai itu, aku akan bisa sembuh. Tuhanku, itu kebiasaan di negara kami. Bahwa orang yang taat kepada Nabi
akan terjadi. Prajurit, tutup semua. Prajurit segera dengan membelakangi, pasang kain, mereka mencari kain, menutup. Jenderal melepas bajunya, dia tidak mau dilihat siapapun. Karena badannya penuh dengan cacat dan borok, lepra, kusta. Dia turun dalam air. Satu kali, dia lihat celekit. Lukanya kena air kali. Ya, tambah merah. 2 kali. Ya, si budak dari jauh berkata, "Tuan, terus berapa kali Tuan?" "Wis ping loro iki." Ternyata dia bisa bahasa Jawa. Terus turun lagi, 3, 4, tidak terjadi apa-apa. 5, 6, dia sudah mulai mau ngamuk lagi. Terus si gadis kecil berkata, "Tuan, kurang 1 kali. Yang 7, dia mikir, jangan-jangan aku digarap nih sama ini nabi. Jangan-jangan dia cuma mau mempermainkan aku, ya, karena dia tidak bisa mengalahkan negaraku Syria yang besar dan jaya. Dia mau mempermalukan jenderalnya, ya. Cepat Tuan," kata si gadis ini. "Sekali lagi Tuan." "Ya deh, dasar cerewet." Dia turun. Yang 7, ketika dia keluar, dia sembuh total. Saudara semua katakan, semua kecacatan saya yang karena perilaku saya, darah Yesus sanggup membuang, memulihkan dengan sempurna, sehingga tidak ada cacat lagi pada saya, karena saya taat kepada perintah Tuhan. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Apa yang kami dengar ini, dan itu sudah terjadi pada Jenderal Naaman, maka itu akan terjadi kepada kami ketika kami taat dan patuh kepada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.